Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Sehat selalu, hidup rukun, damai, dan rezeki berlimpah serta selalu dalam perlindungan Tuhan untuk kalian semua ya. Hari ini tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak. Semoga kita bisa satu suara dalam memperjuangkan perkara ini, yaitu berpihak kepada almarhumah Amel dan Ibu Tuti, tidak berpihak kepada para saksi. Karena siapa lagi yang membela almarhumah kalau bukan kita. Dan jangan sampai peristiwa ini sampai ditutup, karena sudah hampir 5 bulan tapi masih aja ya seperti ini, muter mulut, dan lama-lama kita juga bisa jenuh. Hari ini saya masih bingung akan memprediksi apa. Kayaknya sudah saya prediksi semua. Ya gimana ya, dalam waktu kalau nggak salah saya mengawal ini setelah 1 bulan peristiwa ini tidak ditemukan ya. Jadi ini sudah 5 bulan. Jadi saya sudah mengawal 4 bulan. Bisa kalian bayangkan, setiap hari saya prediksi, bahkan kadang-kadang saya lupa apa yang sudah saya prediksi. Tapi yang saya ingat di sini ada motif yang satu, motif cemburu sosial, sakit hati, dan asmara. Nah, cemburu sosial ini bisa dikarenakan karena ketimpangan perekonomian atau ketimpangan hal yang lainnya. Kemudian sakit hati mungkin karena perkataan Ibu Tuti atau Amel atau perbuatan mereka berdua. Yang ketiga ini asmara, mungkin bertepuk sebelah tangan, bisa jadi seperti itu. Motifnya kalau saya simpulkan seperti itu. Kemudian yang mempunyai barang bukti di TKP yaitu Bapak Yosef dengan Danu. Yorisnya nggak ditemukan barang bukti, tapi barang bukti ini bisa berupa sidik jari dan lainnya ya guys. Untuk Yoris tidak ditemukan di TKP. Tapi mengapa saat itu Yoris bergabung dengan Danu? Akhirnya banyak publik yang curiganya karena mereka bergabung jadi satu. Dan setelah itu muncullah Banpol. Nah, Banpol ini ada kaitannya Danu disuruh jaga di TKP oleh Yoris. Dan Yoris ini sekarang sudah berpindah dari satu tim dengan Danu, berpindah ke bapaknya. Rame lagi. Dan setelah berpindahnya Yoris dari kubunya tim Danu, muncullah sketsa ini. Wajahnya sebenarnya nggak ada mirip dari ketiga para saksi kalau menurut saya ya. Nggak ada miripnya dengan Danu, nggak ada miripnya dengan Pak Yosef, juga nggak ada miripnya dengan Yoris. Tapi saya meyakini salah satu saksi ini ada yang kenal sketsa tersebut. Salah satu saksi ini ada yang kenal dengan sketsa tersebut. Ya mungkin nggak mengakui, kalau mengakui ya amburadul. Pastinya kurang aman untuk kondisinya. Makanya di sini dari 3 saksi ini tidak ada yang mau mengakui kalau mengenal orang yang difoto tersebut, di sketsa tersebut. Namun yang namanya sketsa ini masih meraba-meraba guys, tidak sama persis dengan apa yang digambarkan. Bisa nyerempet-nyerempet sedikit seperti prediksi saya ini, kadang-kadang nyerempet sedikit karena yang namanya persis itu nggak bisa, sempurna nggak bisa. Makanya kalian juga jangan menuntut pada diri saya untuk kesempurnaan. Saya berkali-kali wanti-wanti prediksi bisa salah, bisa nyerempet, juga bisa benar. Jadi kalian kalau ada prediksi saya yang salah, jangan rame, karena saya sudah wanti-wanti ya. Kita prediksi tentang Yoris. Saat ini Yoris dan Danu kan berpisah, beda tim. Kemudian menurut keterangannya, Yoris menyuruh Danu untuk mengawasi TKP, sehingga terjadilah kejadian itu di mana Danu memasuki TKP, konon katanya disuruh Banpol. Nah, tapi yang menjadi aneh kan Yoris hanya menyuruh Danu. Tapi mengapa Kosase dan Wahyu serta Opik juga berada di situ? Siapakah yang menyuruh mereka? Dan ada kaitannya apa mereka dengan Danu? Karena mereka yang sebagai saksi yang melihat Banpol dan Danu memasuki TKP.
Dan saat ini konon kabarnya Wahyu dan Kosasih ini sulit ditemui entah kemana. Pastinya dua orang ini ketakutan atau tahu sesuatu atau diamankan atau gimana. Nah, pastinya Wahyu dan Kosasih ini tahu sesuatu tentang peristiwa ini. Pastinya seperti itu. Atau takut karena peristiwa ini kan peristiwa seperti itu, jadi mereka melarikan diri atau mereka diamankan, kita juga nggak tahu. Baiklah, ini saya kocok dulu. Yang saya lihat adalah apakah Yoris menyuruh Danu itu ada tendensi atau memang apa ya, jujur-jujur aja karena tidak ada pemikiran macam-macam, ataukah ada orang yang menyuruh Yoris agar TKP-nya dipantau biar tidak ada yang mencuri. Mari kita ungkap di sini. Apa alasan Yoris menyuruh Danu untuk mengawasi TKP? Apakah murni dari kejujuran atau ada tendensi lainnya? Ada simbol the healing light. Healing itu pengobatan, light itu cahaya. Bisa dikatakan apa ya, jujur kayak seperti itu ya, untuk mengawasi TKP. Selanjutnya, apakah kamu merencanakan sesuatu di balik Danu mengawasi TKP tersebut? Ada simbol transformasi, perubahan seperti apa yang dimaksud? Ada simbol decrease. Oh, jadi begini guys, jadi begini. Tapi prediksi ini bisa salah loh ya. Bisa salah, saya tidak berpihak kemana-mana, saya cuma mengartikan kartu yang keluar ini, dan kalian juga bisa mengartikan sesuai versi kalian, jadi kita sama-sama mengartikan di sini. Ada simbol the healing light. Ini tadi kan pertanyaannya, apakah Yoris menyuruh Danu ada tendensi lainnya? Ada simbol the healing light. Healing itu pengobatan, light itu cahaya. Saat itu dia mungkin berpikir nggak ada pikiran yang macam-macam. Mungkin dia berpikir karena rumahnya itu harus dijaga, sebab baik Pak Yosef, baik dirinya dan keluarga lainnya mungkin sedang repot, makanya dia menyuruh Danu untuk mengawasi TKP, ya, mengawasi TKP. Dan saat mengawasi itu terjadilah transformasi, perubahan, yang ada simbol decrease. Kejadian yang membuat masalah ini menjadi mencuat. Decrease itu melemah, ya, melemah, yang membuat perkara ini, masalah banpol itu mencuat. Jadi bisa dikatakan Yoris ini tadinya nggak punya pikiran neko-neko. Dia menyuruh Danu asal menyuruh, tapi dalam hal peristiwa, dalam hal prosesnya ke depannya ada perubahan di sini, transformasi yang ada simbol decrease. Nah, kita gali lagi. Apa yang membuat perubahan itu? Apa yang membuat terjadinya perubahan itu? Ada simbol the sacred temple, yang artinya kuil suci. Bisa diartikan kuil suci ini apa ya? TKP mungkin ya, TKP yang dijaga, bisa seperti itu. Mengapa? Ada apa di TKP sehingga nekat menerobos masuk? Ada simbol playing it safe, bermain aman, untuk keamanan.
ditemukan barang bukti itu tadi yang katanya ada gunting dan cutter. Menurut Danu seperti itu. Untuk keamanan, karena ada barang bukti yang tertinggal semacam itu ya guys. Selanjutnya, mengapa ada W dan K di TKP? Tugas mereka apa? Apa kepentingan mereka W dan K di TKP? Apa kepentingan mereka W, K, dan O di depan TKP? Ada simbol kreatif in therefore. Simbol kreatif semacam usaha atau semacam apa ya? Kreatif itu kan usaha-usaha untuk mewujudkan apa yang diharapkan. Ada simbol kreatif di sini. Jadi bisa dikatakan ide-ide yang muncul seperti itu. Ide-ide yang muncul dari mereka itu apakah ada hubungannya dengan banpol atau diplesetkan? Jadi bisa dikatakan banpol ini adalah rekayasa mereka. Ada simbol intuisi dan manifestasi, petunjuk yang ingin diwujudkan. Jadi begini guys, bisa saya artikan seperti ini ya, tapi prediksi saya bisa salah juga bisa benar atau nyerempet-nyerempet sedikit. Kalian jangan terlalu pusing ya untuk memikirkan prediksi saya ini. Anggap aja ini sebagai apa ya, meramaikan suasana ya, karena saya sendiri juga masih bingung dengan alur cerita dari perkara ini. Ada the Healing Light. Healing Light itu Yoris menyuruh Danu ada pikiran, nggak ada pikiran macam-macam seperti itu. Jadi pikirannya agar TKP aman, itu saja. Tapi kemudian dari Danu dan orang-orang ini ada transformasi, ada perubahan di sini. Dan itu membuat masalah menjadi genting, masalah menjadi rancu seperti saat ini karena adanya banpol, sosok banpol di sini. Ya. Kemudian di sini ada simbol The Sacred Temple, yang saya artikan tempat TKP yang harus diamankan, ya. Dan saya tanya, kenapa menerobos? Karena untuk keamanan playing itself, bermain aman. Nah, apa fungsinya W dan K di depan TKP? Kreatif usaha-usaha atau ide-ide yang ada hubungannya dengan petunjuk dan manifestasi, yang bisa dikatakan ide-ide yang harus diwujudkan seperti itu. Jadi bisa dikatakan banpol ini masih samar-samar kebenarannya ya guys, kalau dilihat dari ini. Bisa jadi banpol itu ada beneran, tapi ceritanya ini diplesetkan oleh WK dan D. Bisa jadi seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman kalau menurut prediksi kartunya masalah Yoris yang menyuruh Danu di TKP. Tapi tentunya kita tunggu dari rilis dari pihak kepolisian. Pastinya Yoris juga harus bisa menunjukkan kalau dia menyuruh Danu di TKP memang hanya menyuruh untuk mengawasi. Andai kata ada bukti-bukti yang lainnya tentunya ya gimana lagi ya. Karena di sini ada benang merahnya antara Yoris menyuruh Danu, kemudian terjadilah peristiwa banpol tersebut, dan ternyata saksi-saksi dari banpol tersebut, Wahyu dan Kosase saat ini sulit ditemui entah kemana. Pastinya ada sangkut pautnya, rentetannya ini di perkara ini yang ada hubungannya dengan peristiwa malam itu. Pasti itu, makanya ada ketakutan dari W dan K ini sampai dia kabur seperti itu. Jadi di sini ada tugas berat buat Yoris. Yoris harus bisa memberi jawaban mengapa dia menyuruh Danu untuk mengawasi TKP saat itu. Padahal itu masih 1 hari setelah peristiwa malam itu. Apakah memang murni untuk menjaga TKP karena takutnya ada penjarahan dan lain sebagainya, ataukah ada tendensi lain-lain? Sekalipun di kartu tadi sudah terjawab, jadi tidak ada tendensi, tapi setelah disuruh ada kejadian seperti itu. Namun kembali lagi prediksi juga bisa salah. Jadi yang saya harap kalau memang Yoris tidak menyuruh Danu
dengan etika tidak baik, misalnya ada rencana-rencana tersembunyi, pastinya Yoris sudah harus mencari alibi atau jawaban-jawaban ketika ditanyakan pihak berwajib mengapa dia menyuruh Danu, apakah ada tujuan lain ataukah hal yang lainnya. Tapi saya rasa ini tentunya sudah ditanya-tanya oleh kepolisian, pastinya itu ya. Namun menjadi seru dikarenakan yang awalnya Yoris satu tim dengan Danu akhirnya membelot ke tim bapaknya. Apalagi waktu dia menyuarakan ada Panpol, pihak dari pengacara bapaknya Pak Rohmat menyerang dia. Yang ya seperti itulah, kalian bisa lihat di media sosial ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk prediksi Yoris saat ini dia harus sudah mempunyai jawaban mengapa dia menyuruh Danu. Dan tentunya nggak bisa dipungkiri, Yoris Danu di sini dalam hal Panpol ini ada benang merahnya. Dan harus bisa memberikan keterangan-keterangan yang bisa dipercaya, yang akurat, agar benang merah ini bisa putus. Demikian saja teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya, dan pastikan kita satu suara, tidak ada kubu-kubuan. Yang kita bela adalah Ibu Tuti dan Amel, karena siapa lagi yang membela mereka kalau tidak kita. Jangan sampai kasus ini tutup ya. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lain.